Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osmir Laini, CGP Angkatan 11, SD 14 Lain, Kota Solo. Saya didampingi oleh Pak Rifki, guru kelas 6, SD 14 Lain. Kami akan mengadakan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki. Waalaikumsalam, Bos. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, udah baik. Hari ini kita membicarakan tentang rencana supervisi besok. Jadi kita melaksanakan percakapan pra-observasi. Saya dalam acara supervisi itu adalah tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Nah, tujuan pra-observasi kelas adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, ya Pak. Jadi nantinya Bapak bisa lebih percaya diri lagi dalam pembelajaran dan memberikan yang terbaik kepada murid. Nah, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Silakan, Bu. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran, Pak. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan besok? Untuk pertemuan besok pada hari Rabu ya, Bu, ya, itu dalam pas itu muatan PS-nya dengan tujuan mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap para penjajah. Jadi kita akan membahas. Berarti materi pas ya Pak, latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ini mengenal sejarahnya ya Pak. Ya. Ntar juga materinya besok ya Pak. Terkait area pengembangannya nanti Pak, apa area pengembangan siswa yang ingin Bapak capai? Dalam pembelajaran ini kita akan mencoba mengembangkan bagaimana keterampilan siswa nanti ketika karena nanti kita menggunakan kelompok, jadi kelompok nanti akan mempresentasikan. Jadi kita akan lihat bagaimana keterampilan dan kepercayaan diri siswa itu dalam menginterpretasikan hasil. Kemudian jadi bidang pengetahuan dan keterampilannya Pak yang akan area pengembangan Bapak. Nah berikut Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan dalam kelas? Misalnya dalam strategi yang Bapak gunakan. Dalam pembelajaran kali ini saya mengambil metode itu tentang PBL, Project Learning, kemudian dengan model PBL, kemudian dengan metode diskusi, kemudian juga penugasan KPD. Jadi model PBL, pembicaraan masalah ya Pak. Nanti dalam pembelajaran kita akan melakukan video, nanti anak-anak akan menyimak sehingga bisa menemukan masalah apa yang ada dalam video. Kita bisa mencari solusi. Berarti pengamatan saya nanti di diskusi kelompok ya Pak. Kemudian apa media yang Bapak gunakan? Kalau dalam pembelajaran ini media yang akan digunakan tentang video pembelajaran yang akan ditayangkan dengan fokus, kemudian dengan laptop dan LKPD serta penilaian secara mandiri nanti. Jadi Bapak menggunakan si kelompok membagikan LKPD ya Pak. Mereka memecahkan masalahnya dengan menayangkan video pembelajaran ya Pak. Dan juga ya Pak. Kemudian penilaiannya tadi penilaian diskusi kelompok dan juga penilaian mandiri. Penilaian mandiri ya Pak. Kira-kira waktunya kapan Bapak laksanakan? Kalau sesuai jadwal mungkin hari Rabu tanggal 6 itu jam
ke satu dan kedua karena lepas waktu yang selama itu 70 menit. 70 menit itu 2 jam pelajaran. Itu jam ke satu dan kedua. Jam pertama dan jam kedua ya Pak. Nanti hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak. Saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan lihat proses pembelajaran dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah kita lakukan observasi kelas, kita adakan lagi percakapan terakhir yaitu pasca observasi ya Pak. Ya nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Mungkin di sini yang saya dapatkan itu dengan adanya supervisi yang dilakukan, mungkin saya dalam nanti akan memberikan atau bisa lebih menampilkan yang sempurna atau yang lebih baik dari pembelajaran, sehingga anak-anak bisa lebih antusias untuk mengikuti proses belajar kita. Jadi Pak dapat gambaran apa yang terjadi. Terima kasih atas waktunya Pak, telah bersedia berbincang-bincang ini dengan saya, dan selamat berjumpa kita pada hari Rabu besok dalam pembelajaran ya Pak. Ya, insyaallah Bu. Demikianlah percakapan praobservasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini bagaimana temamu ada yang cari hari ini? Hari semua? Biar untuk menambah iman dari kita ini silakan. Siapa lagi yang tugasnya ke depan jemaah? Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil Islam madinah. Wabi Muhammadin. Nabiyya wa Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman kita yang ini. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir dengan selamat dan mendapat manfaat. Nah, sekarang untuk menambahkan semangat kita, mari kita bersama dulu berdiri menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Duduk kembali. Semoga nyanyi yang kita nyanyikan tadi bisa menambah semangat kita dan menambah rasa cinta kita kepada
bangsa kita Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu merupakan wilayah NKRI. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sekarang ini tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Bapak semua dapat memahami dan dapat mengerti apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sampai terjadinya perlawanan terhadap para penjajah itu. Karena kita tahu karena sudah cukup lama bangsa kita dijajah oleh bangsa Eropa, baik itu Belanda, Jepang, Portugis dan lainnya. Nah, sekarang siapa masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya tentang IPAS? Apa? Ya, penjajahan bangsa Eropa. Apa lagi? Nah, bangsa Jepang dan Belanda. Sekarang, ayo. Siapa coba jawab pertanyaan di depan itu? Siapa yang tahu? Belanda, Jepang, apa lagi? Inggris. Yang paling lama siapa? Apa namanya? Itulah bangsa-bangsa yang pernah datang dan menjajah bangsa Indonesia. Ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia. Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Inggris dengan tujuan awal melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Inggris kemudian ingin melakukan monopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Inggris. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Itu video singkat tentang sejarah bagaimana bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, sekarang Pak, siapa yang bisa berapa? Apa tayang video tadi? Apa saja yang ditayangkan di video tadi? Satu. Coba Nabila. Nah, bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia bangsa apa saja? Belanda, apa? Portugis. Coba. Aira apa? Aira? Belanda, Portugis apa lagi? Inggris. Coba Ais. Apa lagi? Spanyol. Apa lagi? Naura? Jepang. Nah, jadi kemudian apa aja rempah-rempah yang diambil? Coba. Pala, kayu manis, kelapa, cengkeh. Ya, jadi itulah tujuan utama itu bangsa Eropa ke Indonesia itu mencari rempah-rempah. Nah, sekarang silahkan masuk ke kelompok teman-teman. Ini rempah dia. Jadi sekarang nanti kita masuk di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti Pak bagikan KPD-nya, lalu bagi kita bisa didik. Nanti kamu isi sesuai dengan materi tayangan dalam video pembelajaran tadi ya. Nanti tunjuk salah satu anggota kelompoknya yang tulisnya bagus untuk menulis. Setelah itu nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok nanti hasil diskusinya. Ini kelompok 2. Silakan kita buat nama kelompoknya.
Akan bekerja waktu 25 menit ya. Siap. Bagaimana kelompok 3 siap? Kalau diskusikan siapa yang pertanyaan lain, diskusikan apa yang sesuai dengan pertanyaannya dari ini. Buat nama kelompoknya. Waktunya 20 sampai 25 menit. Waktu tinggal 10 menit lagi. Siap? Hari lagi silakan kita akan segera mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Untuk tampilan pertama nanti kita minta pada kelompok 1 ya. Dan kelompok lain nanti akan memberi tanggapan apakah sudah sesuai dengan materi tadi yang teman-teman kita saksikan. Nah, silakan. Kalau perhatikan semua kelompok 3, kelompok 4 silakan perhatikan. Silakan nomor 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ada sama kita perhatikan ke depan, semua ada ke depan kasih. Nah. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Berdasarkan maksud banyak. perkenalan anggota. 5 kelompok, 1 Nazira, 2 Naura, 3 Mutia, 4 Adam. Berdasarkan maksud banyak. Informasi yang terdapat pada Macus. 1. Bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia dengan ingin berdagang dan lama-kelamaan ingin menguasai Indonesia. 2. Selain itu sudah juga datang dengan niat tinggal di ya. jadi itu memburu kekayaan. 2. Memburu kejayaan. 3. Melibatkan agama. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Pakar tanggapan. Ada kelompok lain yang menanggapi. Silakan. Silakan kelompok 3. Silakan. Kita masih bukan dari 5. Tolong kelompok 3 silakan tanggapi hasil dari kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 4 menanggapi ya. Kelompok 3 ini berarti menanggapi. Bagaimana hasil tentang diskusi atau hasil diskusi kelompok 1? Semuanya benar. Yang lain gimana? Ada dari kelompok lain yang menanggapi? Bagaimana hasil dan tentang diskusi kelompok 1? Apakah sudah sesuai dengan tayangan video tadi? Apakah sesuai atau belum? Kalau udah katakan kalau belum kecewa lu. Bagaimana kelompok lain? Sudah sesuai? Orang sesuai kita kasih tepuk santian kepada kelompok 1 dulu. Tepuk santian. Aku suruh, aku tidak, aku santian. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang silakan kelompok selanjutnya. Kelompok kedua. Nanti yang menanggapi kelompok 4 ya.
kelompok uang 1, jarak 2, jarak 3, yang ketiga. 1. Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? Jawab. Jepang, Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris. 2. Apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Untuk mengambil rempah dagang. 3. Apa saja yang diambil di Indonesia? Pulau Kepulauan Portugal. Apa yang dilakukan oleh silakan memulai yang menanggapi hasil dari kelompok saya. Jadi yang tadi tidak ada bangsa Jepang yang datang ke Indonesia datang ke tadi. Apa lagi? Kelompok 3, kelompok 4 silakan. Jadi ada diskusi kelompok apa tadi? Kelompok 2. Coba lihat tanggapannya. Berani yang berkata apa lagi? Saya di kelompok 4. Hapus untuk kelompok 2. Nah, kita berikan tulisan siang dulu. 1, 2, 3. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi saya. Kelompok 4, 1 Ratna, 2 Suci, 3 Nirma, 4 Denti, 5 Firda. Jelas 1 buat memburu kekayaan, ternak dan hewan. 2. Demikianlah hasil diskusi saya. Kalau ada kata saya mohon dimaafkan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi? 4. Nah, silakan kalau tak ada menanggapi, silakan beri upload kepada kelompok 4 dan berikan kesimpulan siang. 1, 2, 3. Sekarang itulah hasil diskusi. Nah, sekarang adalah hasil diskusi yang telah kita sampaikan oleh masing-masing kelompok dan teman-teman kita dengarkan bagaimana hasil diskusi dari tiap kelompok. Mengumpulkan. Mana lagi kelompoknya lagi? Yang kelompok sudah. Kelompok 4. Nah, jadi itulah tadi tentang hasil diskusi kelompok tentang apa dari kita tadi? Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi ada aja apa aja bangsa yang datang tadi? Spanyol, Belanda, Inggris, Portugis. Apa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Berdagang. Apa lagi? Apa lagi? Mencari daripada. Jadi itulah kesimpulannya tadi. Pada awalnya bangsa Eropa itu datang ke daerah kita cuma untuk berdagang dan mencari rempah. Tapi karena dia tahu bangsa kita kaya, sehingga dia ingin menguasai semua atas, sehingga dia menjajah sampai beratus tahun di sini. Jadi itu kesimpulan yang pelajaran kita tadi ya. Jadi materi yang telah kita sampaikan tadi itu tujuannya dan kesimpulannya. Nah sekarang untuk penilaiannya, evaluasinya sekarang nanti kamu kembali ke tempat duduk masing-masing, nanti ada penilaian. Kamu jawab, buat nama nanti, kemudian kamu pilih jawabannya yang paling benar. Buat nama masing-masing. Kerja sendiri-sendiri, tadi kita sudah berkelompok, sekarang begini lagi ya. Nah, waktu 5 menit ya. Nah, yang siap silakan kumpulkan depan. Nah, nama jangan lupa. Nama jangan lupa, silakan kumpulkan depan. Nah,
silakan buka depan. Karena waktunya sudah habis. Semua. Nah, terima kasih sudah mengerjakan evaluasi. Semoga apa yang kalian kerjakan semua bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sekarang kita coba memverifikasi apa saja pelajaran kita hari ini. Coba, apa tadi? Datang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Apa saja bangsa-bangsa datang ke Indonesia? Apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Nah, berdagang atau mencari kehidupan. Bagaimana perasaan anda semua dalam pembelajaran kali ini? Nah, karena kenapa? Kita menjadi tahu sejarah Indonesia ke bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia. Ya, sekarang itulah pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan laki siapa yang kita pimpin berdoa selesai sejarah. Sudahlah. Siapa? Makan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berjumpa lagi dengan saya Osmir Laini, CGP Angkatan 11, SD 14 Lain, Kota Solo. Pada hari ini saya sedang dibersamai oleh Bapak Revi, guru kelas 6 SD 14 Lain. Kemudian juga didampingi oleh ibu pengajar praktek saya, Ibu Dedi Herlina, yang bertugas di SMP 3 Negeri Solo. Assalamualaikum Pak Revi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bos, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik Pak. Sesuai dengan apa yang kita bahas pada saat pra-observasi kita, akan kembali lagi melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan dilaksanakan pasca observasi, kita mengevaluasi selama Bapak melakukan mengajar di dalam kelas. Jadi hari ini saya ingin menanyakan beberapa buah pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ini? Perasaan saya ketika melakukan proses pembelajaran yang seperti kemarin, awalnya agak ada ketegangan karena saya agak grogi. Tetapi setelah berjalannya waktu, grogi itu hilang sehingga terbiasa dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan waktu yang sudah kita Berikut Pak, dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, area pengembangan kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? dalam pembelajaran kemarin, area pengembangan kompetensi yang kita kembangkan itu ada dua, Bos. Yang pertama itu tentang kompetensi pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan. Yang mana dalam pengetahuan itu kita melihat bagaimana anak bisa menemukan fakta-fakta yang ada dalam video pembelajaran yang kita tampilkan kemarin tentang sejarah tentang masa-masa Eropa. Kemudian dalam keterampilannya kita melihat bagaimana keaktifan anak dalam diskusi kelompok sehingga dia bisa menemukan apa-apa yang akan dia tampilkan atau presentasikan di depan kelas hasil kelompoknya.
Dan juga tentang keaktifan dia dalam menampilkan diskusi kelompok. Jadi Bapak mengambil pengembangan area Pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dari proses pembelajaran sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi yang sudah Bapak lakukan? Kalau kita lihat dari hasil evaluasi yang telah kita berikan kepada peserta didik, baik itu secara kelompok maupun secara individu, bisa kita lihat dari hasilnya dari sekitar 18 siswa cuma 2 atau 3 orang yang tidak tuntas, selebihnya tuntas. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya sudah lebih dari 95%. Jadi cukup berhasil pembelajaran kita waktu itu. Kemarin saya lihat juga mereka sudah aktif ya Pak. Jadi Bapak melihatnya dari Gambaran evaluasi baik KPD secara mandiri maupun secara kelompok. Hambatan atau kendala apa yang Bapak temukan selama proses belajar mengajar berlangsung? Terus apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses belajar berlangsung? Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sepanjang proses pembelajaran, semua ada hambatan itu bagaimana siswa dalam kelompok, ada beberapa yang tidak aktif atau kurang aktif dalam menyumbangkan pikiran mereka. Kemudian ketika dalam penampilan untuk diskusi atau untuk presentasi ke depan masih ada dia yang belum itu fokus untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan kepada kelompok yang aktif. Mungkin dalam untuk biar lebih apa lagi, mungkin biar lebih meningkat lagi pengembangannya, kita akan coba membiasakan peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam kelompok. Kemudian kita membuat atau menciptakan media-media yang lebih beroperasi lagi sehingga timbul daya tarik anak untuk lebih fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi untuk mengatasi hambatan itu Bapak ada Media-media yang lebih beroperasi lagi atau yang lebih cocok lagi dengan materi-materi pelajaran yang akan disampaikan. Menarik sekali ya Pak. Bapak akan menyediakan media yang lebih kreatif ya Pak. Kapan Bapak laksanakan? Mungkin ini untuk pelajaran yang akan datang, kita akan coba mengupayakan lebih maksimal lagi penggunaan media serta bagaimana memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok. Jadi untuk masa yang akan datang, untuk pembelajaran berikutnya kita akan coba meningkatkan langkah untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Baik Pak. Nah Pak, tadi kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Bapak? Ini juga setelah kita melakukan observasi ini, ini juga saya merasa senang karena ada masukan, ada saran dari ibu yang telah mengobservasi saya dalam proses pembelajaran sehingga bisa untuk mendorong saya belajar mengajar lebih maksimal lagi untuk masa-masa yang akan datang. Karena ibu sudah memberikan ada beberapa atau kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran. Jadi itu manfaat dari percakapan yang Bapak dapat. Pak, terima kasih Pak atas waktu Bapak telah mengadakan percakapan kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Bos. Pembelajaran kita depannya lebih baik. Baiklah, kita tutup pasca observasi kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.